Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesehatan untuk bisa bertemu dalam pembelajaran IPS kelas 7 dengan video pembelajaran belum bisa tatap muka. Langsung saja ya. Untuk materi berikutnya di sini adalah tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Di sini yang pertama adalah yang kita bahas adalah sumber daya hutan. Hutan di Indonesia dikenal sebagai hutan hujan tropis. Potensi sumber daya hutan di wilayah Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari seluruh luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar saat ini masih dapat dijumpai di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara di Sumatera dan Kalimantan, banyak dijumpai alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan. Jadi hutan sudah dialih fungsikan sebagai ada yang untuk pertanian dan pemukiman dan ada juga sebagai tempat pertanian dan perkebunan. Di sini kita akan membahas tentang manfaat dan fungsi hutan. Yang pertama, fungsi hutan adalah tempat untuk menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau hingga pada musim kemarau danau tersebut tidak mengalami kekeringan. Jadi, hutan itu berfungsi untuk menyimpan air hujan supaya saat musim kemarau tidak terjadi kekeringan pada hutan tersebut. Yang kedua adalah untuk tempat hidup bagi flora, tumbuhan, dan fauna hewan yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa akan datang. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah yang mengakibatkan kikisan tanah-tanah yang subur. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi jadi lebih terkendali. Dan yang kelima, sumber kehidupan masyarakat, khususnya penduduk sekitar hutan, dari produk yang dihasilkannya. Itu adalah kelima dari manfaat hutan atau fungsinya. Lanjut, Ustazah akan membahas tentang sumber daya tambang. Sumber daya tambang di sini yang pertama yang mengandung tambang adalah minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai keperluan industri transportasi dan rumah tangga. Yang kedua, batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Batu bara tersebut digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik atau untuk keperluan rumah tangga seperti memasak, pembakaran pada industri batu bara, atau dibuat sebagai genteng atap rumah itu ya, semen, batu kapur, biji besi, baja, industri kimia, dan yang lainnya itu bisa difungsikan dari batu bara. Kemudian ada juga hasil tambang yang dinamakan bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Jadi ini adalah dihasilkan dari bauksit. Kemudian ada juga hasil tambang pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Kemudian ada emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan seperti yang kalian pakai, seperti cincin, gelang, kalung, anting. Itu adalah hasil tambang.
Kemudian timah. Timah dimanfaatkan sebagai bahan baku logam pelapis, solder, cindera mata, dan lain-lain. Kemudian tembaga. Tembaga banyak dimanfaatkan dalam industri peralatan listrik, industri konstruksi, pesawat terbang, kapal laut, atap, pipa ledeng, mesin pertanian, dekorasi rumah, pengatur suhu ruangan, dan yang lainnya. Itu manfaat atau barang yang bisa dihasilkan dari tembaga. Kemudian nikel. Nikel adalah bahan paduan logam yang banyak digunakan pada industri logam. Aspal. Aspal ini digunakan sebagai bahan utama untuk membuat jalan yang warnanya hitam, yang biasanya dituang-tuangkan di jalan sebelum disilinder. Kemudian mangan. Mangan itu bukan makan ya. Mangan ini adalah barang tambang, banyak digunakan untuk proses pembuatan besi baja, pembuatan baterai kering, keramik, gelas, dan sebagainya. Ada juga belerang. Belerang sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia banyak ditemukan di Gunung Welirang, Jawa Timur, dan Gunung Patuha di Jawa Barat. Setelah kita membahas dengan barang tambang, yang kedua kita akan membahas tentang sumber daya kemaritiman atau perikanan. Perikanan di sini di Indonesia dapat dibedakan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan di habitat aslinya, seperti kita menangkap asli ikan di danau, sungai, dan laut. Jadi asli ikan itu tidak dibudidayakan, benar-benar asli dari alam. Sedangkan perikanan budidaya adalah usaha pembiakan ikan pada suatu tempat tertentu yang kemudian dapat dipanen. Ini biasanya ikan-ikan ini seperti ikan hias, ikan lele, ikan bandeng, itu adalah perikanan yang budidaya. Kemudian hutan mangrove. Ini adalah gambarnya. Hutan mangrove atau nama lainnya adalah hutan bakau. Adalah hutan yang berada di rawa payau atau wilayah pesisir. Wilayah pesisir itu adalah wilayah yang terpengaruh oleh pasang surut air laut. Selain itu, hutan bakau juga mempunyai banyak seperti mencegah abrasi atau tempat perlindungan hewan dan ikan di dalam pariwisata dan penghasil kayu. Kalau kita melihat di sini, kita bisa melihat hutan mangrove. Kalau di Semarang itu bukan hutan mangrove ya, hanya mangrove-nya. Seperti di Mario Koco itu ada mangrove, jadi hampir sama seperti ini. Ada tumbuhan bakau yang di tepi-tepi pantai itu sebagai tempat wisata, hampir sama tetapi tidak sebesar hutan mangrove ini. Kemudian fungsi hutan bakau atau mangrove: mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, sebagai pencegah dan penyaring alami, sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa, berperan dalam pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pesisir. Kemudian terumbu karang. Ini adalah gambar terumbu karang. Terumbu karang itu karang-karang ini ya. Ini adalah terumbu karang. Terumbu karang ini adalah kumpulan karang-karang yang menjadi tempat tinggal bagi banyak biota laut berukuran kecil. Karang disusun oleh suatu jenis hewan bernama polip yang hidup dengan menyerang kalsium karbonat dari air laut. Jadi terumbu karang itu adalah hidup. Bukan karang yang kalian lihat di tepi pantai yang kalian temukan kemudian kalian bawa pulang, itu namanya karang. Kalau terumbu karang itu dia posisinya itu juga hidup ya. Kemudian ekosistem terumbu karang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan di dasar laut. Fungsi ekosistem terumbu karang antara lain sebagai sumber makanan
bagi hewan-hewan kecil tadi, hewan laut sebagai pelindung, sebagai habitat asli biota laut, sebagai penghalang gelombang besar, sebagai objek wisata, dan sebagai sumber obat-obatan, serta sebagai bahan baku industri dan perhiasan. Sampai di situ dulu untuk terumbu karang dari kemaritiman untuk laut. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Tetap dibaca, tetap semangat, walaupun masih pembelajaran jarak jauh. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.